Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan rekan sekalian, peserta acara mabit di malam hari ini merupakan malam ke-20 ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita terus keberkahan, barokah sama dengan khairun katsir. Keberkahan artinya kebaikan yang banyak. Ketika kita bilang semoga kita mendapatkan keberkahan, artinya kita mendapatkan kebaikan yang banyak kebaikan. Ada rumah yang membawa berkah, ada waktu yang berkah, ada umur yang berkah. Kita kalau makan doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Allah berikan kepada kami keberkahan pada makanan ini. Orang nikah kita bilangnya barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan keberkahan pada rumah tangga kamu. Ketika ada yang lahir, kita bilang barakallahu laka fil mawhub. Semoga bayi yang lahir memberikan juga keberkahan bagi kita. Jadi keberkahan itu sesuatu yang kita cari dalam hidup ini. Maka tema pada malam hari ini sesuai dengan tema sentral kita mengenai Al-Quran. Jadi judul umumnya tentang mengikuti perintah Al-Quran membawa keberkahan. Jadi kalau kita ikutin perintah Al-Quran, tadi Ustaz Bakhtiar menyampaikan mengenai pentingnya kita akrab dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Saya ingin berbicara mengenai mengamalkan Quran. Jadi kalau yang disuruh sama Quran kita gunakan, kita laksanakan, insya Allah berkah. Malam hari ini saya ingin berbicara mengenai salah satu yang diperintahkan dalam Al-Quran, diperintahkan dalam hadis Nabi, dan menjadi kebiasaan para salafun sholihin adalah tradisi berpetualang, tradisi musafir, tradisi bergerak. Bahwa ini perintah yang Rasulullah SAW, para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, dan bergerak itu berpetualang menjadi menjadi pertama, dia merupakan perintah sunnah dalam agama kita. Tapi saya kembali ke masalah pertama dulu, bahwa mengikuti Al-Quran sebuah keberkahan. Sebagai contoh sebelum kita masuk ke tema kita, Quran menyuruh kita dalam surat Al-Baqarah di ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat berapa itu? Al-Baqarah ayat mana paling dia? Door prize. Surat apakah yang paling panjang dalam Al-Quran? Surat. Ayat apakah yang paling panjang dalam Al-Quran? Al-Baqarah ayat 282. Ayat itu kan menyuruh kita untuk kalau kita hutang piutang suruh tulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuhu. Itu perintah Quran tuh. Kalau transaksi hutang piutang tulis. Modern banget ya, sistem administrasi modern. Kalau minjem duit tulis, ada saksinya 2 orang. Itu perintah Quran tuh, untuk memproteksi yang punya uang dan juga demi kelancaran transaksi hutang piutang. Kita kadang-kadang nggak pakai Quran, minjem duit gampang aja deh, minjemin juga gampang aja. Akhirnya jadi masalah nggak tuh? Jadi masalah. Mau nagih nggak enak, yang minjem pura-pura lupa lagi. Ketemu santai banget. Jadi kita yang bingung. Ya orang inget deh utang saya, kan nyinggir aja ya. Kayak orang nggak salah gitu, kayak orang nggak dosa gitu bukan? Maksudnya kayak orang nggak punya utang gitu. Dicerita sama kita, saya baru beli handphone baru nih Pak. Dalam hati kita nggak punya utang gue.
Mana dipikirin utangnya gitu ya. Kita mau nagih nggak ada suratnya. Gara-gara tidak mengikuti Al-Quran, maka dalam masalah hutang piutang jadi susah. Apalagi yang hutang saudara, yang minjem abang, keluarga. Bilangnya gimana? Lu punya duit nggak sejuta? Gue pakai dulu lah. Itu apaan tuh? Minta minjem nih. Lu punya duit nggak gopek? Gue pakai dulu lah. Minta minjem tuh. Agak jelas. Gak jelas kita bilang minta, minjem ke minta, gitu kan? Abang sendiri lagi. Nah kalau kita mau pakai Quran, maaf ya bang, ini kalau abang minjem pakai surat nih bang. Ya abang tanda tangan lah, saksinya istri saya sama istri abang lah, gitu ya, di transaksi utang piutang. Kan saksi 2 orang. Ntar dia bilang sama kita, lu repot banget sih, gopek doang pakai surat. Ya kalau mau tanda tangan, kalau mau ya udah. Gue males dah, minjem lu dah. Ya nggak apa-apa kalau mau gitu. Kalau mau minjem tanda tangan, kalau mau ya udah. Gitu ya. Itu Quran yang ngajarin tuh. Ambil kertas. Kalau kita di perjalanan, Quran jelasin kalau kita di perjalanan mau pinjam, nggak ada kertas, nggak ada pulpen, nggak ada saksi, pakai jaminan. Di tengah jalan kan, kita beli sesuatu nih, beli bensin, nggak mau dompet, ya kan, utang nggak tuh? Jaminan dan handphone tinggal, bensin 2 liter, handphone BlackBerry. Waduh, ya begitu Quran ngajarin. Ini Quran ngajarin kejaminan. Ini Quran ini karena kita nggak pakai Quran, akhirnya hidup kita nggak berkah gitu. Maka judulnya mengikuti Al-Quran, perintah Al-Quran membawa keberkahan. Nah, tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu dalam Al-Quran kecuali demi kebaikan kita. Udah diatur tuh sedemikian rupa. Nah malam ini salah satu perintah dalam Al-Quran adalah Quran menyuruh kita untuk bergerak dan berpetualang. Kenapa diambil ini sebagai contoh di malam hari ini? Pertama, kita lagi mudik, ya. Karena kita bangsa yang punya tradisi berpetualang, yaitu mudik. Ini tradisi yang tidak ditemukan di negara lain. Karena negara kita kepulauan kan, 33 provinsi dengan jumlah kaum muslimin terbesar di dunia. Jadi fenomena hari raya ini tidak ditemukan di negara lain. Di Saudi nggak ada tuh berita mau Idul Fitri orang mudik, nggak ada. Indonesia nggak ada, Indonesia doang. Nah ini dalam Quran dan perintah ini selama ini kita kalau mendengar para petualang, siapa yang kita ingat? Napoleon, siapa lagi? Columbus, ya. Saya juga, kita kurang mengenal ada Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim, pengembara internasional ya, di abad ke-14 setelah mengembara di beragam di 44 negara. 120.000 kilometer melakukan pengembaraan. Nah ini mudah-mudahan disampaikan kajian ini terutama buat kita para generasi muda nih, jangan takut buat untuk berubah, jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk berpetualang. Kalau kebetulan kerja ditugasin sono kemari gini gitu, yaitu jadi kaidahnya ada ucapan al-harakah barakah, al-harakah barokah, bergerak itu berkah, bergerak itu sehat. Coba kita lama diam, apa yang terjadi? Semutan. Orang diam yang semutan. Ya, orang diam aja bisa sakit ya, ada pegal badan. Bergerak. Al-harakah barokah. Maka ini sunnah dalam agama kita. Para ulama, sahabat banyak yang lahir di Mekah, lahir di Madinah. Namun sedikit sekali kuburan mereka ditemukan di Mekah dari Madinah. Ada dimakamkan di Irak, di Mesir, itu di abad-abad itu gitu. Itu mereka lahir di Mekah di Madinah, namun jarang ditemukan kuburan para sahabat di Mekah dan di Madinah, tersebar. Gitu. Mereka para petualang Muslim. Nah ini sebagai pengantar. Jadi kenapa diambil tema ini, kita bahwa salah satu perintah dalam Al-Quran adalah berpetualang. Besok dikit lagi mau Idul Fitri. Yang mudik niatnya mengamalkan perintah ini, bukan cuma pengen ketemu orang tua ya, tapi niatnya coba namanya. Cuma karena kita nggak adil, kalau dari daerah ke Jakarta bilangnya apaan? Merantau.
Dari Jakarta daerah transmigrasi. Itu nggak adil menurut saya. Kalau orang daerah ke Jakarta ngapain? Merantau. Jakarta, Sumatera, mengungsi, transmigran. Lo merantau juga tuh. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma nzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Ini perintah Quran. Siru fil ardi, namanya kesunahan asyar fil ardi. Asyar berpetualang di muka bumi. Siru fil ardi, berpetualanglah di muka bumi, bepergian. Besok lebaran kalau libur panjang jalan-jalan, liburan berpetualang. Jangan lebaran di rumah aja. Al-harokah barokah, bergerak itu sehat. Orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki, bener ya. Punya anak 4, kita keliling ke rumah saudara, satu anak dikasih goceng. Pakai goceng berapa? 20.000. Itu baru 4 anaknya, kalau 6 30.000 satu rumah. Kali 5 satu orang pego. Anak 4 tuh 600. Satu bapak ya kan. Kali ini kemana ya? Kalista yang kasih goceng-goceng. Belakangannya. Gitu tuh. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah. Lebaran jangan diam aja lebaran besok. Dalam dunia bisnis orang semakin banyak relasi kan semakin bagus, memperkuat jaringan. Kalau bahasa agamanya silaturahim, bahasa bisnisnya jaringan kan, bikin jaringan, cari relasi kan, teman biar banyak, musuh jangan usahakan gak punya musuh, semua teman gitu kan. Ini dalam bahasa agamanya silaturahim ya, begini gitu. Allah berfirman, siru fil ardi thumma nzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ulangi menjadi kebiasaan ulama-ulama kita. Saya nukil satu cerita dari majalah Tarbawi bulan Januari 2011, ada tulisan bagus menurut saya tentang Ibnu Battuta. Saya ketika browsing di internet ada beberapa gambar mengenai Ibnu Battuta. Mungkin ini yang paling mirip karena ini gambar resmi dari Maroko, dia orang Maroko ya. Mungkin inilah kira-kira wajahnya. Ibnu Battuta ini dia seorang pengembara muslim, saya katakan tadi. Dia menempuh 120.000 km, 44 negara, mengembara berpetualang. Diceritakan bahwa beliau kapalnya karam, tenggelam di perairan Maldives, Kepulauan Maladewa, Maldives, yang sempat disinggahi oleh salah seorang ini yang sedang ramai beritanya. Dia terdampar di Kepulauan Maldives, kemudian gara-gara terdampar dia akhirnya menetap di situ, menikah dengan wanita setempat, beranak pinak. Hikmah daripada peristiwa ini, Republik Maldives sampai sekarang mayoritas penduduknya beragama Islam. Satu sisi, pertama pelajaran kita, bagaimana bergerak itu mengandung keberkahan. Walaupun ya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Namun penyebabnya itu tuh. Kayak Indonesia, kenapa mayoritas kita muslim? Tahun tahun ke-7, tahun ke-11 banyak pedagang-pedagang muslim dari India, dari Arab datang ke kita berdagang sekaligus berdakwah. Padahal mungkin mereka ngapain? Ya emang berdakwah kan? Posisi mereka sebagai pedagang. Nah, Ibnu Battuta tenggelam karam kapalnya di Kepulauan Maldives. Karena karam dia menikah dengan wanita sempat, beranak pinak, sampai akhir sekarang Republik Maldives semuanya beragama Islam. Bukankah ini keberkahan? Ini pelajaran pertama, bergerak itu berkah. Yang kedua, kalau kita masuk ke pelajaran kan yang namanya musibah itu, pernah saya sampaikan, musibah itu kan tidak menyenangkan ya. Namun kadang-kadang juga membawa keberkahan. Gara-gara kapalnya tenggelam di perairan Maldives, dia mendarat di situ dan beranak pinak, akhirnya menjadi muslim lah wilayah Maldives. Inilah keberkahan. Maka kalau kita mendapatkan musibah jangan sedih. Siapa tahu musibah yang kita dapatkan belakangan hari menjadi berkah buat kita. Sering saya ceritakan kita ngelamar ditolak, ngelamar kerja ditolak di tempat, ngelamar di tempat yang lain diterima. Tapi kita bilang untung yang kemarin ditolak, ya kan? Jadi diterima di sini. Kalau diterima di tempat kemarin nggak kerja di sini, gitu ya? Gitu kan? Yang lain ya gitu ya. Ngelamar gadis orang
udah perempuannya mau, begitu lama emaknya nggak mau. Ya ibu gimana sih, gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, emaknya mau, bapaknya nggak mau. Bapaknya mau, anaknya nggak mau. Ada problem, gitu ya. Tapi biarin bukan jodoh kali. Lamar yang lain diterima sama yang kedua. Apa yang kalian bilang? Untung sama yang kemarin ditolak. Yang sekarang kepan lagi, gitu ya. Anak tunggal, bapaknya umur 85 tahun. Anak tunggal, kontrakan banyak banget. Ini perempuan latar belakangnya bagus, latar depannya lebarnya lumayan. Sambil kios-kios tadi gitu. Apa yang kita bilang? Untung sama yang kemarin tolak. Maksudnya kalau ada ukuran dulu gitu, dulu kita sabar. Apa kata Al-Quran? Dia mengamalkan Al-Quran. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjuang, berperang, dan berperang itu sesuatu yang kalian benci. Siapa yang mau perang kan? Nggak ada yang mau perang. Allah juga tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci membawa kebaikan buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu sukai bisa jadi membawa keburukan. Maksud saya, kalau mendapatkan musibah, Ibnu Battuta itu petualang muslim. Pas dia musibah, bawa keberkahan, betul kan? Dan juga keberkahan bergerak. Jadi mudah-mudahan ini menular pada kita nih. Jadi masih muda, semangat berpetualang. Maksudnya walaupun sudah menikah, belum menikah, kalau liburan ada kesempatan anak kita, ya, aku mau SD, mau sekolah yang jauh ya. Gimana? Kolombia ya? Bogota ya? Bisa jadi yang kemarin kabur yang mengamalkan ayat ini kan? Dia berpetualang ke bumi gitu kan? Kamboja, mana, Kuala Lumpur. Kita harus husnuzon kan sebagai seorang muslim. Oh dia mengamalkan hadis ini ya, mengamalkan ayat. Banyak bergerak tuh berkah kan? Bergerak. Oh, ada ayat dalam Al-Quran. Wa may yuhajir yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah, dia akan mendapatkan bumi ini luas dan rezeki di mana-mana. Gitu kan ya? Orang kalau bergerak rezeki buka. Kan Nabi yang bilang, siapa yang dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ngapain? Silaturahim, kebetulan. Contohnya siapa nih? Gonzales main bola. Dia bukan siapa-siapa negaranya, ya kan? Dia ke Indonesia hijrah. Dia ngambil keputusan yang besar ya, merubah kewarganegaraan jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi timnas sekarang terkenal, gitu ya. Gara-gara betul dia hijrah. Kemarin golin 2 di gawang Turkmenistan. Apa rahasianya? So nice. Saya wawancara ya. Boleh. Apa rahasia Anda golin? So nice. Dia baru makan dikit loh, kalau belum makan setoples ya. Dia boleh 5. Pokoknya ini saya menghimbau nih buat kita yang muda-muda, jangan takut berubah, jangan takut bergerak. Walaupun biasanya pertama kali berubah itu kan nggak nyaman ya. Ini iktikaf Ramadan, kita kan keluar dari wilayah nyaman kita nih. Kita biasa nyaman, sarapan pagi, makan siang, gitu kan? Kehidupan biasa gitu ya. Ramadan kita merubah rutinitas tuh, ya kan? Kita bangun jam 2 malam, biasanya bangun jam 6, jadi bangun jam 2, setengah 3, gitu kan? Hidup kan normal ya, berubah ya kan? Sarapan jam 4, yang nggak biasa mules tuh, biasanya yang nggak biasa sarapan jam 4 kan mules ya kan? Mohon maaf nih, ada orang yang biasanya ngerokok gitu kan, Ustadz saya kalau 1 jam aja nggak ngerokok, asam banget kalau asam. Ada yang begitu ya. Pas Ramadan dia nggak ngerokok dari jam berapa tuh? Dari jam subuh sampai maghrib, bisa nggak tuh? Bisa Pak, Bang nggak ngerokok Pak? Bisa nggak ngerokok? Ya, bisa ternyata ya. Bisa. Ini Ramadan merubah rutinitas kita nih, merubah kan? Yang biasanya ada orang yang nggak boleh terlambat makan dikit, dia sarapan di 7. Kita berubah nih. Bahkan ada orang yang nggak pernah berubah, kerja 20 tahun, tiap pagi sarapan bubur ayam, nggak pernah ganti gitu. Nggak berani makan yang ada nasi goreng, ada kupat sayur, ada nggak tuh?
Pokoknya ada orang yang bisa kita tebak dan itu nggak bagus. Pasti dia bubur ayam juga kan? Jadi orang itu nggak bagus. Bagi seorang aktivis ya, pokoknya petualang itu nggak bagus. Kita harus punya lidah internasional, bisa makan apa aja, bisa tidur di mana saja. Para petualang tidur di mana saja, orang lagi naik bis tidur. Lagi naik bis tidur. Saya bilang ke orang Indonesia petualang luar biasa. Pernah nggak lagi naik bis tidur? Aneh ya, naik bis tidur. Dan apalagi duduk ya diri itu subhanallah. Buat kita yang sudah mulai punya anak yang dikit lagi lulus SD, orang bilang kalau sayang anak ngapain? Buang sekolah yang jauh. Bersyukurlah kita kepada orang tua kita, terima kasih yang dulu nyokolain kita jauh. Saya dulu pesantren sama orang tua saya. Dulu saya bukan gedak ya, saya kesal juga saya. Saya 13 bersaudara, gua doang yang nyantren gitu. Kan pesantren nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak gitu kan. Orang-orang di rumah makan gitu ya. Di rumah kan makan terbatas. Tapi sekarang saya terima kasih sama orang tua saya gara-gara pesantren, jadi saya sekolah agama dan begitu deh. Saya yakin teman-teman mungkin ada yang pernah kuliah ke luar kota, mungkin belajar ke luar negeri. Orang berpetualang tuh baik. Al-harakah barokah, bergerak itu berkah. Mumpung masih muda, jangan tahu cari pengalaman. Maksud saya kalau kebetulan kerja, Ustaz saya sedih banget, Ustaz. Kenapa Pak? Saya dipindahin tugas kantor udah Jakarta lagi, di mana di daerah, apa-apa, ya kenapa takut, ya kan? Siapa namanya? Mungkin Bapak ditaruh di mana? Negara yang di Papua atau kecil gitu kan, yang orang belum kenal Islam. Coba tahu gak Bapak tinggal di sana, jadi Muslim semua gitu, menikah dengan wanita lokal. Tahu kan? Karena pindah terulang itu batu toh ya di Papua. Nah ini Ibnu Battuta dia pengembara. Ini kan kalau kita baca agama kita, Quran, nyuruhnya keren banget ya, namanya kesunahan asyar fil ardi, kesunahan mengembara di muka bumi. Nanti silakan masing-masing, saya juga kurang begitu detail memahami mengenai Ibnu Battuta, cerita detailnya. Masing-masing browsing di internet, cari siapakah Ibnu Battuta pengembara Muslim, negara mana saja mereka datengin, dia apa saja ya. Menyuruh kita berubah, bergerak. Kalau sholat Idul Fitri berangkat dari jalan ini, pulang jalan yang lain, gitu ya, betul nggak? Gitu ya. Apa hikmahnya tuh? Syiar. Orang Islam banyak banget. Karena diri juga, pagi dari sini, pulang dari sini. Kan, orang Islam banyak banget ya. Terus diri juga, semangat juga, dari sini datang pulang jalan yang lain. Begitu tuh, sholat wajib di sini nih. Sholat sunnah ngapain? Begitu tuh. Semakin banyak bumi yang kita injak ya, semakin bagus. Dia akan bersaksi kepada kita. Oke, ya? Jangan kita umur 40 tahun, 50 tahun sembahyang segitu juga. Berubah, bergerak, pindah-pindah. Biasa tanggal 18 nih, sholat di sini, cari sini. Ada orang 20 tahun, 40 tahun sembahyang Jumat di luar dulu, nggak pernah dalam. Dia selalu terlambat itu dari Jumat. Dia nggak pernah punya pengalaman. Ada orang seumur hidup nggak tahu masjid dalamnya bagaimana. Dia 5 waktu di rumah, Jumatan di luar, Idul Fitri di lapangan. Dia nggak pernah tahu dalam masjid. Sekali masuk, begini masjid. Bukan gerbang, pokoknya dalam. Ada orang begitu. Dia orang ada sebagian orang sungkan masuk masjid, nggak pede ke masjid, nggak pede dia. Nggak percaya diri ke masjid sana dia gitu, nggak tahu masjid dalamnya gimana. Kita kembali nih, ini memang bagian daripada mengamalkan Al-Quran, sunnah asyar fil ardi. Karena sekarang bahkan di Quran ada ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya ingin berhijrah karena Allah dan Rasulnya, mati tengah jalan, sungguh pahalanya telah dicatat di sisi Allah SWT. Begitu. Jadi berhijrah itu baik ya? Berhijrah, pindah segala macam ya? Dinamis. Punya istri ya kan, nggak mesti ganti orangnya ya kan. Kemarin kita dating, sok rebonding kan, pendek, nyanyiin
Hanya itu ya, berubah begitu Islam ngajar kamu. Berubah itu baik. Al-harakah barakah, dinamis. Puasa itu sekali lagi mengajar kita berubah. Jangan kenyang mulu kan, kita kenyang, lapar. Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis, kata Nabi, aku ditawarkan oleh Allah SWT agar lembah itu kan jadi emas semua. Nabi mau nggak? Nabi nggak mau. Apa kata Nabi? Aku menginginkan satu hari kenyang, satu hari lapar. Agar ketika kenyang aku bersyukur, ketika lapar aku bermunajat kepada Allah SWT. Dinamis kan? Dinamis, berubah. Maka hidup ini biasa saja. Jadi kegagalan, kesuksesan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ada sehat, ada sakit, ada gagal, ada satu paket tuh. Susah, senang gitu ya. Kan gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang cakep, ada yang jelek. Begitu Allah ciptakan. Emang sebenarnya gitu ya. Begitu dah. Ada yang terawat, ada yang tidak terawat. Emang begitu lah Allah ciptakan gitu. Jadi emang begitu lah hidup ini. Maksudnya kalau jangan pas lagi gagal kita, udah kayaknya kegagalan bagian dari itu, bagian dari hidup ini begini kan. Hidup ini beginilah, hidup ini berubah itu baik. Kita nggak pengen sakit, kita nggak pengen gagal, cuman ketika terjadi jangan marah-marah. Ini sunnah dalam agama kita, namanya sunnatullah ya. Kita kembali ke masalah berpetualang. Bahkan Allah SWT memberikan kemudahan bagi para petualang. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Laut juga Allah SWT ciptakan kepada kita manusia sebagai sarana transportasi. Di kopian makalah kita ada ayat yang saya bacakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Bahasa Arab, sayyarah apa sayyarah? Mobil. Bahasa Arab mobil itu sayyarah, alat transportasi. Laut Allah ciptakan bukan cuma dimanfaatkan airnya, diambil garamnya, diambil ikannya. Laut juga sebagai sarana transportasi. Bahkan di laut dilengkapi dengan bintang-bintang, gugusan bintang ya. Dilengkapi dengan angin ya kan? Sehingga orang bisa mengembara di muka bumi. Bahkan Allah berikan kemudahan. Kalau bangkai di darat halal, haram. Kalau bangkai di laut halal. Nabi pernah ditanya Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau ditanyakan, jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra, kami lagi mengembara di lautan, naik kapal laut. Kata sahabat, afana tawaddau bima'il bahri, wahai Nabi, boleh nggak kami wudu pakai air laut? Ya, Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, air laut itu suci airnya, bangkainya halal. Pokoknya selama yang hidup di laut halal, meskipun namanya anjing laut. Itu kan cuma kita aja yang namain kan, anjing laut, singa laut ya. Siapa yang namain itu? Kita aja yang namain. Karena menurut kita anjing laut, padak laut gitu ya. Boleh kan dimakan? Boleh, selama semua yang hidup di laut, selama dia bisa berenang halal. Ini segala kan kemudahan ya. Lagi di tengah laut berpetualang, boleh nggak minum air laut? Boleh. Wudu pakai air laut? Boleh. Ada ikan kambang mati, boleh laut. Ya kan? Bahkan ikan itu nggak perlu dipotong kan? Ikan nggak perlu disembelih, bangkai aja halal. Kenapa ikan bau di pasar? Orang bangkai, ya kan? Gitu. Artinya halal tuh ikan. Kita nemuin ikan bangkai, ikan paus tengah lautan, boleh makan? Boleh. Ya kan? Itu bagaimana Allah berikan kemudahan. Airnya suci, bangkainya halal. Ada dua bangkai yang halal. Apa tuh? Ikan dan belalang air. Di bangkainya, bangkai ayam nggak boleh. Apa sih arti bangkai? Bangkai itu adalah sesuatu yang dipotong, yang matinya bukan dengan cara yang syar'i. Ya. Meskipun nggak dipotong, boleh nggak dipotong makan? Boleh. Itu binatang buruan di hutan, lepas anjing buruan dilepas. Itu anjing dapat binatang buruan, boleh nggak dimakan binatang buruan? Boleh. Yang penting anjing terlatih.
Anjing yang udah namanya, anjing ini punya syarat-syarat nih. Dia terlatih, dia tidak memakan binatang yang diburu. Jadi dia nangkap kelinci nih, pas sampai kupingnya hilang tuh. Haram. Berarti ini anjingnya belum pinter. Kan anjing buruan boleh kan? Lepas pada bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dia nyari. Dapat binatang buruan, udah mati, boleh. Halal ya. Syaratnya anjing-anjing yang terlatih. Anjing aja kalau sekolah naik pangkat di Quran. Ya anjing kalau berpendidikan. Kan anjing ini ilmu tuh, kalau bahasa Arab, bahasa Qurannya mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya kan? Hewan-hewan peliharaan anjing maksudnya yang kamu kasih ilmu. Jangankan manusia, binatang kalau sekolah naik pangkat. Waduh. Anjing yang mau yang hina begitu belajar naik pangkat deh. Quran bagaimana memuliakan orang dengan ilmunya. Maka carilah ilmu meskipun jauh ya. Orang bilang walaupun saya juga belum pernah jelas apakah ini hadis atau bukan, emangnya bukan hadis ya. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina, tapi ungkapan ini baik maknanya. Belajar yang jauh dari safir tajid iwadan amman tufarikuhu fa inna ladzatal 'aishi fis safari. Pergilah mencari ilmu. Nikmatnya hidup ada ketika kita mengembara pergian. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi punya haji itu dalam buku Al-Ibadah fil Islam. Al-Ibadah fil Islam. Syekh Qardawi menjelaskan tentang salah satu hikmah ibadah haji. Ibadah haji itu hikmahnya memperluas wawasan seorang muslim. Ibadah haji memperluas wawasan seorang muslim. Kan orang kalau belum, orang yang nggak pernah kemana-mana pikirannya cetek ya, bagaikan katak dalam tempurung. Disangka dunia segitu doang. Ya, begitu tempurungnya dibuka, masuk gampang dunia. Begitu tuh orang yang nggak pernah kemana-mana biasanya picik ya. Ya dia sangka yang paling bagus kampungnya doang. Dia belum tahu kampung orang. Kan pasti ceritain orang perginya ke Bandung banget. Bandung mau cerita. Gak pernah yang lain. Kamu mau ke Bandung Pak? Enak banget Bandung Pak. Dia ke Bandung banget. Di Bandung Pak. Jangan bersih banget di Bandung Pak. Besok turun lagi di Bandung Pak. Ah, gua sebelum Bandung. Kenapa ceritain Bandung mulu? Di Bandung doang kan taunya. Dia belum pernah ke Semarang, ke Jogja, Surabaya, ke Aceh, ke Sumatera, Kalimantan gitu ya. Coba kalau orang cenderung orang yang selalu sering traveling, bepergian, pasti bijaksana. Dia lebih bisa menerima perbedaan, lebih gitu dibanding orang yang nggak pernah kemana-mana, gitu ya. Orang bilang orang Jakarta, orang yang pernah kemana-mana katanya, orang Betawi jagoan kandang katanya. Dia takut Monas ada yang ambil, jadi jagain. Kan masanya mahal. Dia ngewajari dari Gadung, takut mas ada yang ambil. Masa sih lumayan, si aslinya dia udah hijrah ke Mampang itu jauh juga, berapa kelurahan mau mengamalkan hadis ini. Bagi teman-teman yang berasal dari daerah, mudah-mudahan mendapatkan pahala mengamalkan ayat ini. Dan harus niat ini, ya Allah aku kan hidup di perantauan kadang enak-enak ya, kadang ya tadi itu menikmat kan bisa nyari. Kadang kangen keluarga, ada orang yang pengen lahir di kampungnya, mati buat kampungnya, sudah cetek banget. Kita begitu. Kadang-kadang udah meninggal di negara orang, minta dipulangin ke kampungnya, ngapain ini kan? Biarin kubur sono, ya kan? Gitu ya, ngapain ya udah mahal, repot urusnya gitu ya. Biar orang dikuburin mana aja. Yang berpetualang. Ini kata Syekh Qardawi, hikmah ibadah haji itu membuka wawasan seorang muslim. Orang sebelum pergi haji dia sulit menerima perbedaan pendapat masalah fikih gitu kan. Dia pokoknya pendapat fikihnya ini aja udah, karena dia balik kampung dia banget. Begitu dia belajar sama kemari, oh dia terbuka. As-safaru nisful ilmi. Musafir setengah dari ilmu. Jadi kalau kita musafir, tadi itu orang pasti kalau bepergian dia tahu banyak. Dia cerita begini, kebuka nggak otaknya? Kebuka. Ada ungkapan yang lain, man ya'ish yaro katsiran, wa may yusafir yaro aktsar. Yang hidup melihat banyak hal, yang musafir melihat lebih banyak lagi. Begitu. Ini mudah-mudahan ungkapan-ungkapan yang memotivasi kita untuk bergerak. Ini kita aplikasikan besok Idul Fitri.
ya. Minimal lebaran jangan di rumah aja kan. Kan belakangan lebaran di rumah aja nih. Nonton TV, nonton jojon gitu kan. Keluar, matiin TV, silaturahim. Ya kan? Emang kalau lebaran nggak keliling, nggak silaturahim, kapan mau keliling? Ya kan? Kan kita tiap hari sibuk. Kapan itu sempatnya? Pas lebaran ya, silaturahim. Bahkan pada waktu cuti segala macam ada beli bepergian. Mudah-mudahan Allah lapangkan pada kita rezeki, kita umroh, kita haji, amin. Mengamalkan ini. Ada ungkapan hadis Nabi SAW, kata beliau, as-safaru qit'atun minal adab. Rawahul Bukhari Muslim. Musafir itu setengah daripada adab. Orang yang biasa bepergian, dia biasa berhadapan dengan beragam kondisi, gitu ya? Ya kan? Orang yang musafir traveling gini kan, backpacker gitu kan, dia biasa ya. Kayak tadi tuh tidur aneh gitu. Apalagi duduk. Ya. Itu dua orang tuh dia biasa mah lidahnya internasional. Ada beberapa jemaah haji itu kalau pergi haji bawa teri, bawa ini kampung yang itu bawa beras. Saya kalau seminggu nggak makan teri, perut penyusak mules. Ya kayak pengagal lidahnya nggak internasional. Kalau masih nenek-nenek sebenarnya anak muda pergi haji bawa bencok. Jauh-jauh, emang di Arab nggak ada. Udah jauh-jauh ke Arab tiap hari makan tempe tahu terasem. Cobain makanan orang, cobain buah-buahan orang. Maksudnya kalau kita pergi haji umroh bepergian, nikmati makanan lokal. Bisa jadi makanan setempat sesuai dengan kondisi di mana mereka tinggal kan. Gitu, buah-buahan yang ada kan menyesuaikan musim kan, menyesuaikan musim. Maksudnya kalau gitu tuh, insya Allah orang yang bepergian biasa dia lebih bisa berhadapan dengan beragam kondisi. As-safaru qit'atun minal adab. Musafir setengah daripada azab ya. Artinya orang tuh akan oleh karenanya Allah tadi katakan, Allah memberikan beragam kemudahan buat para musafir. Laut dilengkapi dengan angin, bintang, bahkan bangkainya boleh dimakan. Orang yang musafir sholatnya boleh dikosor, boleh dijamak. Kemudahan bukan? Kemudahan. Kalau nggak musafir 4 zuhurnya, asarnya 4. Kalau musafir zuhur 2 aja, asar 2 aja. Boleh nggak digabung? Gabung. Begitu kemudahan. Bahkan orang yang musafir boleh nggak puasa, gitu ya? Dia musafir boleh kamu nggak puasa musafir. Bahkan orang yang musafir ibnu sabil berhak mendapatkan zakat, gitu ya? Begitu luas kemudahan. Oh kan 1 di antara 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat mal siapa tuh? Ibnu Sabil. Dia dari daerah Jakarta belajar kuliah anak kos itu kan makan mie instan mulu ya. Dia makan telur mulu ada bisulan gitu. Telur mulu gitu. Ada tingkat. Tapi kalau makan daging kalau kondangan doang. Dia gak bisa duit. Boleh nggak dapat zakat? Boleh. Dari bab apa tuh? Ibnu Sabil. Petualang berhak mendapatkan zakat, begitu ya. Betapa ini memotivasi dia kosor jamak, boleh nggak puasa, berhak mendapatkan zakat, gitu tuh para musafir, petualang. Bahkan dia boleh mempergunakan sepatu khuf kan. Sepatu khuf itu 3 hari 3 malam nggak dibuka nggak apa-apa. Dia kalau wudu baca buka sepatu, dilap aja atasnya. Gitu. Yang mukim 1 hari 1 malam, yang musafir 3 hari 3 malam. Gitu. Ya kan, betapa ini semua kemudahan buat para ini. Jadi kalau apa namanya, kan ada ungkapan di kita, mangan orang mangan pokoknya kumpul. Terbalik mungkin ya, kumpul ke kumpul yang penting makan, berpetualang mana-mana. Ya kan, berpetualang. Ketemu setahun kali lebaran. Kemarin Zohar saya sampaikan pas ketemu ceritain ya, baik-baik. Gitu. Pengembara. Ada suku di Sulawesi Utara, suku Bajo, yang suka berpetualang kan. Katanya susah mencari anak laki di Bajo karena kebanyakan mereka semuanya berpetualang. Dan ini Imam Syafi'i rahimahullah, di mana dilahirkan? Mana kan? Berbaca di Gaza. Berbaca ya. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Begitu umur 7 tahun dibawa ke Mekah, hafal Quran di Mekah umur 7 tahun. Umur 14 tahun jadi imam di Masjidil Haram. Pindah ke Madinah, belajar dengan Imam Malik langsung kan. Karena Imam Malik mulai jadi pendiri mazhab Maliki di Madinah. Maka dia pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik.
Imam Malik meninggal, dia pergi ke Baghdad menemui murid-muridnya Abu Hanifah. Karena begitu Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir hari yang bersamaan. Jadi ada ungkapan para ulama, mata imamun wa wulida imam. Seorang imam meninggal dan hari yang sama lahir seorang imam yang baru. Meninggal Imam Abu Hanifah di Baghdad, lahir Imam Syafi'i di Gaza. Sementara Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, dia mazhabnya ahlul hadis ya, atau sangat tekstual. Begitu belajar ke Baghdad, dia menjadi ahlul ra'i. Dia belajar dari murid Abu Hanifah, menggabungkan dua mazhab ini, menggabungkan mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i di Baghdad banyak belajar, dia banyak mengeluarkan pendapat ya. Dikenal dengan istilah pendapat yang lama atau qaul qadim. Dia belajar di Mesir, mana-mana kan. Begitu di Mesir banyak hadis-hadis yang belum pernah dia dengar, pendapat-pendapat yang baru, dia merevisi pendapatnya. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i di Mesir namanya qaul qadim, pendapat yang baru. Kenapa beliau merevisi pendapat? Biasa saja. Begitu di Baghdad belum tahu, begitu pindah ke Mesir tahu ilmu, dia lupa pendapatnya. Dan dia berkata, seandainya ada pendapat orang lain yang lebih pas dengan Quran dan Sunnah dibanding pendapatku, ambil pendapat orang, tinggalkan pendapatku. Dan dia berkata, pendapatku benar, pendapat orang lain belum tentu salah. Kenapa bijaksana begitu? Hikmah dari apa nih? Musafir berpetualang. Arihlah fi talabil ilmi. Banyak tuh buku-buku mengenai cerita orang Jawa pergi haji, cerita orang ini pergi haji. Kalau di Mekah kan banyak sekali kan orang-orang Banjar tuh, Al-Banjari. Ada Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Di Mekah tuh banyak tuh orang Indonesia yang mungkin dulu tahun-tahun pengembara dari Sulawesi gitu kan, dari Kalimantan. Itu mereka semua ulama-ulama yang mencari ilmu. Ini disampaikan mudah-mudahan kita generasi muda, pertama kita siap dengan perubahan gitu. Kalau mungkin di kantor kan ada perubahan kebijakan, perubahan gini. Orang biasanya perubahan tuh nggak nyaman kan. Jadi kita jadi gini, jadi sekali-kali keluar dari wilayah nyaman gitu. Kita ini Ramadan, hikmahnya kita keluar dari wilayah nyaman kita. Kita biasa standar itu bangun jam sekian, sarapan, berangkat kerja, makan siang, gitu ya. Ramadan berubah semuanya. Total berubah semuanya. Ya karena bangun malam. Kadang-kadang bangun juga kalau ada bola kan Barcelona Madrid. Ini bangun Ramadan tiap malam bangun melek gitu kan. Bangun tiap malam gitu ya, Sahur makan jam 4 subuh. Dia nggak makan dari pagi sampai kuat nggak minum kan. Merubah semuanya tuh. Dia berubah selama Ramadan, ya kan? Ini luar biasa tarbiyah Ramadan tentang perubahan al-harakah barokah. Ini juga merupakan salah satu perintah Al-Quran yang mudah-mudahan kita amalkan. Dan biasanya begini, ada perubahan di kantor, pekerjaan, tiba-tiba kita tugas keluar gitu kan, udah enak-enak kerja gitu kan, ya kebijakan ganti direksi, gitu kan, berubah lagi gitu kan, ya biasalah berubah itu baik. Al-harakah barokah. Sebelum jadi kupu-kupu yang cakep, sebelum jadi kupu-kupu yang bagus, kupu-kupu adalah seekor ulat yang ulat yang orang telur kan, dari telur jadi ulat jadi kepompong, kemudian berubah jadi kupu-kupu muda dan jadi kupu-kupu dewasa. Udah jadi kupu-kupu, orang cakep kan, senang orang, senangnya. Tapi sebelum jadi kupu-kupu dia ulat. Waktu masih ulat ada yang memegang anak gadisnya, ulat itu pada kabur, pas jadi kupu-kupu, diubur-ubur kupu-kupu tuh, ya kan? Kenapa dia berubah tuh? Kenapa dia berubah jadi cakep? Karena dari itu, ya al-harakah barokah, berubah itu baik. Orang bertransformasi, orang berubah, ya. Transformer, ya. berubah, ya. Jadi mobil, pesawat, gitu, jadi robot, jadi berubah itu baik. Ya. Yang udah punya istri bukan berarti istrinya berubah, atau suaminya berubah ya bu. Ya, mungkin suaminya berubah, mungkin biasanya suaminya cukurnya istilah sampingnya, ubah mas, sini mas, aku bawa sini mas, nanti rumah, udah begitu kan. Ya, ubah belakang, gitu ya, dikit, model depan, gitu ya. Meskipun pas di rumah cakapan kemarin, apa berubah itu baik. Tiap hari makan sate, makan bosan ya, sekali-kali kita makan, udah makan ikan teri, gitu, ya kan. Perubahan itu baik. Meskipun tiap hari makan enak, bosan juga, apalagi tiap hari makan nggak enak. Berubah itu baik, Jadi
Jadi enjoy, berani berubah, berani begini gitu, dan selalu berubah itu membawa kebaikan. Ini mudah-mudahan juga kalau kita sih pengen ya nyaman-nyaman aja, cuman kadang-kadang hidup pun nggak selalu gitu. Kita nggak selalu berhadapan dengan kesuksesan, kadang-kadang kita gagal. Kita nggak selalu sehat, kadang-kadang kita sakit. Kita kadang-kadang pengennya nyaman aja kan, tapi ya Allah ada masalah nih, aduh gitu ya. Kayaknya lagi senang dia bersyukur, lagi susah dia bersabar. Semuanya membawa kebaikan bagi seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hikmah ini kita dapatkan di bulan Ramadan, dan sekali lagi mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran penuh dengan keberkahan. Jadi tema sentralnya adalah mengamalkan Al-Quran. Kita mendapatkan keberkahan gara-gara mengamalkan Al-Quran. Contoh yang kita ambil di malam hari ini adalah contoh perintah untuk berpetualang, perintah untuk bergerak. Karena saya hubungkan dengan tradisi mudik yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di kita di Indonesia. Saya silakan beberapa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.